Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahara, NIM 22 2018 115. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan khutbah? Khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun tertentu yang berdasarkan langsung dari keabsahan dan kesunahan ibadah. Yang kedua, apa syarat-syarat menjadi khatib? Yang pertama, Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Yang ketiga, apa saja syarat berkhutbah? Pertama, khutbah dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang jelas. Dan yang keempat, tertib. Yang keempat, sebutkan macam-macam khutbah. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, istiqo dan khutbah gerhana, dan serta khutbah nikah. Yang kelima, sebutkan tujuan-tujuan khutbah. 1. Menyeru kepada kebaikan. 2. Mengajak kepada yang makruf. 3. Melarang kepada yang munkar, menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Yang keenam, apa maksud dari mengajak kepada yang ma'ruf? Yaitu mengajak kepada yang benar, menegakkan kebenaran, dan melarang yang salah. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan pembawa acara atau MC? Pembawa acara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam sebuah pertunjukan atau hiburan serta pernikahan. Yang kedelapan, apa saja kepribadian yang cocok untuk menjadi MC? Yang pertama, ekstrovert. Kedua, generalis. Ketiga, friendly. Kemudian sabar, humoris, imajinasi, dan 9. Apa itu generalis? generalis adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan umum yang bagus. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan amal usaha Muhammadiyah? Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha yang dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. 11. Apa saja unsur-unsur dalam pidato? 1. Pendahuluan. 2. Salam pembuka. 3. Sapaan. 4. Puji syukur. 5. Isi pidato. Dan ke-6. Penutup pidato. Yang ke-12, apa saja tujuan dan fungsi pidato? Tujuan pidato adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ke-13, sebutkan jenis-jenis pidato. 13. Sebutkan jenis-jenis pidato. Pertama, pidato impromptu. Kedua, manuskrip. Ketiga, memoriter. Dan keempat, extempore. Yang ke-14, apa yang dimaksud dengan pidato memoriter? Pidato memoriter yaitu pidato yang menggunakan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu, yaitu metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Yang ke-15, apa saja kerugian menggunakan pidato memoriter? Tidak mendapat perhatian dari pendengar, tidak bebas mengekspresikan kata, menciptakan suasana yang kurang efektif dalam berpidato, membosankan, dan suara menonton tidak terlalu kaku. Sebutkan metode pidato. 1. Metode menghafal. 2. Metode serta-merta. 3. Metode naskah. Yang ke-17, sebutkan kerangka susunan pidato. 1. Pembukaan dengan salam pembuka. 2. Pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. 3. Isi atau materi pidato. 4. Penutup. Kapan pelaksanaan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha? Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setelah sholat Id. 19. Sebutkan rukun khutbah Jumat. Yang pertama, bacaan Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat, ajakan untuk takwa kepada Allah. Dan kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Yang ke-20, sebutkan penyusunan teks khutbah Jumat. Yang pertama, membaca hamdalah. Kedua, membaca sholawat atas Nabi. Ketiga, membaca syahadatin, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang keempat, berwasiat. Yang kelima, membaca Al-Quran. Dan yang keenam, mendoakan kaum muslim dan muslimat.